Masalahnya, aku gak punya kontaknya. Ya ampun, kamu nih gimana sih Yas? Ada-ada aja. Terus sekarang, apa kamu udah coba hubungi Michelle? Dari tadi aku hubungi dia, tapi nomornya gak aktif. Ya udah, nanti kakak ke rumah kamu. Iya kak, cepet ya, aku tunggu. Aduh ya Allah, gimana ini? Aku harus minta bantuan sama siapa? Mana kota ini sepi banget. Ya Allah, lindungi aku ya Allah. Semoga aja ada orang baik yang lewat sini terus bantu aku. Aku bingung sekali ya Allah. Wanita itu kenapa ya? Kenapa dia seperti kebingungan? Apa aku tanya aja dia langsung? Siapa tahu aja dia lagi butuh bantuan. Mbak, kenapa malam-malam di sini sendirian? Kota ini kan cukup berbahaya, Mbak. Iya mas, tadi aku naik taksi tapi supirnya agak aneh. Aku suruh minta anterin ke Cafe Raffles, tapi dia malah bawa aku ke kota ini. Jadi aku minta turun di sini. Dari pagi aku berangkat dari rumah mas. Aku nggak bisa hubungi siapa-siapa karena HP aku itu lowbat. Kok bisa gitu ya, Mbak? Mungkin si supir ada niatan jahat sama mbaknya. Lain kali Mbak hati-hati ya. Terus Mbak sekarang mau pulang kemana? Biar aku anterin. Aku mau pulang ke rumah suamiku aja mas. Tapi aku takut repotin mas. Kalau masnya lagi sibuk gak apa-apa mas. Gak usah anterin. Aku hanya mau minta tolong aja hubungi suami aku, boleh gak? Suruh dia jemput aku ke sini. Ya ampun Mbak, udah. Gak apa-apa, biar aku anterin aja ke rumah mbaknya. Tapi kalau aku dianterin sama dia ke rumah, aku takut Yas berpikir aku ini macem-macem sama laki-laki lain. Mungkin lebih baik aku minta anterin ke hotel aja kali ya. Jadi gimana Mbak? Mau dianterin sekarang? Di sini bahaya buat Mbak. Tenang Mbak, aku ini gak bakal macem-macem kok. Aku di sini khawatir aja sama mbaknya. Takutnya Mbak di sini malah terjadi hal yang buruk sama Mbak. Gimana? Iya mas, makasih. Aku percaya kok sama masnya. Tapi aku mau minta tolong anterin aku ke hotel aja. Biar suamiku aja yang jemput aku di hotel. Oh gitu ya Mbak. Ya udah, aku anterin sekarang. Iya mas, makasih ya. Maaf nih aku repotin masnya. Brengsek siapa sih itu laki-laki? Ngapain dia bawa si Michelle? Aku mau dia itu digodain preman sini dan hidup menderita di kota ini. Tapi aku punya ide. Ini bisa aku manfaatkan. Rasain kamu Michelle. Kamu kira dengan keberuntungan kamu itu bisa bikin aku ini kalah, ha? Salah besar kamu Michelle. Justru dengan kamu semakin beruntung, aku malah semakin tertantang sama kamu Michelle. Pokoknya aku harus bikin hidup kamu itu menderita Michelle. Udah, nggak apa-apa Mbak. Santai aja. Lagian aku kebetulan sekali. Aku juga mau ke arah sana kok. Ya udah Mbak, pegangan ya. Aku buru-buru, soalnya mau ketemu pacar aku. Halo Rosa, ada apa kamu nelpon? Kebetulan sekali Rosa, ada hal yang aku mau tanyakan sama kamu. Tanyakan apa Sally? Apa betul kamu yang membuat si Michelle itu gak bersama Iyas lagi? Ya betul lah Sally. Aku ini akan selalu membuat hidup dia menderita. Sesuai perjanjian kita waktu itu. Kalau sampai aku bisa pisahkan mereka, kamu berjanji sama aku kalau grup Cheng kembali akan jatuh ke tangan aku. Bagus Rosa. Dan untuk perusahaan kamu itu tenang aja. Aku pasti tepati janji sama kamu. Asalkan kamu bisa membuat mereka pisah. Dan satu hal lagi Sally, ada kabar baik lagi buat kamu. Aku jamin kamu bisa senang dengarnya. Kabar apa Rosa? Kasih tahu aku. Jangan membuat aku ini penasaran ya. Apa itu tentang si Michelle lagi? Betul Sally. Aku lihat si Michelle dibawa sama laki-laki lain. Pada saat aku turunkan dia di kota, awalnya aku mau dia itu dimanfaatkan preman di daerah sini. Tapi tiba-tiba ada laki-laki yang mau nolong dia. Loh, kok kata kamu itu berita baik? Apa sebenarnya maksud kamu itu Rosa? Aku semakin gak ngerti. Kamu tengah dulu Sally. Lebih baik kita besok ketemu. Aku kasih rencana baru buat hancurkan mereka. Awas aja Rosa, kalau sampai kamu gagal lagi, aku gak bakalan kasihkan grup Cheng sama kamu. Tenang Sally, dengan rencanaku ini pasti mereka pisah. Ya udah, nanti aku tunggu kamu di rumahku. Kita bahas lagi rencana kamu itu ya. Akhirnya sebentar lagi mereka pasti akan berpisah. Dan kamu Yes, aku pasti akan menjadi milik kamu selamanya. Aku gak sabar sekali Yes, ingin hidup bersama kamu selamanya dan menjadi wanita terakhir kamu Yes. Mas Yuda, bisa tolong aku nggak? Mau minta tolong apa Wanda? Bilang aja, aku pasti akan selalu bantu kamu kok. Gini loh Mas Yuda, adik aku Yas yang waktu itu aku ceritain ke kamu, dia sekarang lagi kehilangan kabar istrinya, nggak tahu di mana.
nomor istrinya itu nggak aktif. Tadi awalnya adik ipar aku itu mau ke kafe Raffles. Tapi pas Yas mau susul ke kafe, teman lamanya bilang Michelle udah pulang ke rumah kakaknya. Tapi pada saat Yas susul di ke rumah kakaknya itu dia nggak ada. Jadi, mau kan Mas Yuda bantu aku cari adik iparku itu? Ya, jelas mau dong Wanda, aku pasti bantu kamu. Tapi tunggu, Wanda, ciri-ciri adik ipar kamu itu seperti apa? Soalnya tadi aku di jalan bantu seorang wanita yang kebingungan. Dan setelah aku dengar dari cerita kamu, itu hampir mirip sama cerita yang wanita tadi aku bantu. Terus kalau boleh tahu, baju terakhir adik ipar kamu itu pakai baju apa? Seriusan kamu Mas? Tadi kamu habis bantu seseorang di jalan. Kalau ceritanya sama persis, itu bisa dipastikan adik ipar aku Mas. Kalau untuk baju terakhir dia pakai baju apa, aku sama sekali nggak tahu Mas. Tapi kan Wanda, walaupun ceritanya sama, bukan berarti dia orangnya. Jadi harus lebih akurat lagi ciri-cirinya. Bisa jadi kan itu hanya kebetulan aja. Ya terus? Sekarang harus gimana dong Mas? Kasihan adik aku, pasti bingung sekali mau cari istrinya kemana lagi. Ya udah Wanda, kamu tenang dulu ya, gak usah panik gitu. Lebih baik kamu sekarang tanyakan sama Yas, dia pakai baju apa? Iya Mas, kamu betul. Aku harus hubungi Yas. Ya udah Mas kalau gitu, aku hubungi dia dulu ya. Gimana Wanda? Kata adik kamu itu istrinya pakai baju warna apa? Tadi Yas bilang kalau dia nggak tahu kalau Michelle terakhir pakai baju warna apa. Kok bisa kayak gitu? Emangnya waktu pergi ke kafe mereka nggak saling pamitan dulu? Kalau dari ceritanya Yas sih enggak Mas. Terus gimana dong Mas? Apa lebih baik kita ke rumah Yas dan cari sama-sama ke sekitaran kafe Raffles? Kalau menurut aku, lebih baik besok kita cari dia sama-sama. Nanti aku jemput lagi kamu ke sini ya. Iya Mas, tapi aku mau minta tolong sama Mas anterin aku ke rumah Yas sekarang ya. Aku mau tidur di rumah Yas aja. Ya udah, kalau gitu ayo, Mas anterin kamu ke sana. Yas, gimana? Apa nomor Michelle udah aktif sekarang? Belum Kak Wanda. Dia siapa Kak? Kok tumben Kak Wanda pergi bareng sama laki-laki? Iya Yas, kenalin, ini Mas Yuda, pacar kakak. Oh, pacar kakak ya. Akhirnya kakakku akan segera menikah. Ya udah, selamat ya buat kalian. Semoga bisa ke jenjang yang lebih serius lagi. Terus gimana dong Kak? Apa kita mau cari Michelle sekarang? Kamu bisa aja Yas. Kakak minta doanya aja ya. Semoga kakak sama Mas Yuda bisa menikah dalam waktu dekat ini. Tapi kalau menurut kakak sih gak usah sekarang Yas. Lebih baik kita cari besok lagi aja. Lagian kakak yakin kok sama Michelle. Dia pasti bisa jaga diri baik-baik. Iya, tapi kan masalahnya Michelle itu uangnya ada di HP, Kak. Kalau HP dia aja nomornya nggak aktif, mana mungkin dia bisa bepergian dan beli makan. Ya Allah. Ya udah, kamu tenang dulu ya. Sekarang lebih baik kita istirahat dulu. Besok kita langsung cari Michelle ya. Iya, Kak. Ya Allah, gimana aku bisa bayar hotel? HP aku aja matot, gak bisa dicas. Yas, kamu di mana? Bantu aku bingung sekali. Ya ampun Michelle, kamu di mana sih? Kenapa nomor kamu gak aktif-aktif? Aku harus cari kamu kemana lagi Michelle? Maafin aku, ini semua salahku. Kalau saja aku ikut pergi bareng sama kamu ke kafe itu, mungkin semuanya gak bakalan kayak gini. Gimana Rosa? Apa yang ingin kamu rencanakan kemarin sama mereka? Jadi begini Sally, aku mau kamu kasih lihat foto si Michelle sama laki-laki itu. Bilang ke mereka kalau si Michelle ternyata punya selingkuhan. Kalau kamu bisa yakinkan sama mereka, aku jamin si Yas pasti bakal kecewa sama si Michelle. Bagus sekali ide kamu itu Rosa. Tenang, aku pasti bisa membuat si Yas itu percaya sama perkataan aku dibandingkan si Michelle, adik aku yang gak berguna itu. Apalagi kemarin aku udah bilang sama nenek kalau aku ini pura-pura dihamili si Yas. Terus, apa nenek kamu percaya sama ngomong kosong kamu itu, Sally? Ya jelas percayalah. Makanya nenek aku mau siapkan pernikahan aku sama Yas secepatnya. Ditambah lagi dengan ide kamu itu, kebohongan aku ini pasti akan kuat lagi. Dan setelah itu, nenek pasti nambah percaya sama aku. Dan setelah aku menikah sama Iyas, aku harap kamu bantu aku supaya nenek aku itu gak percaya kalau si Michelle adik kandung aku. Itu gampang, Sally. Kamu tenang. Selagi kamu masih berpihak sama aku, semuanya pasti akan berjalan mulus. Tapi ingat, Sally, kalau aku bereskan semua ini, kembalikan grup geng aku itu ya. Iya, Rosa. Kamu ini bawel banget sih. Masa kamu gak percaya sih sama janji aku sama kamu? Iya, aku percaya kok, Sally. Ya udah, kalau gitu aku pergi dulu ya. Ya udah sana. Kalau ada berita terbaru kabarin aku secepatnya. Sally, kesini cepat. Ada apa, Rosa? Lihat, nenek kamu itu tiba-tiba tergeletak di sini. Ya ampun, nenek. Kenapa dengan nenekku, Rosa? Kamu apakan dia, Rosa? Aku nggak lakuin apa-apa sama nenek kamu, Sally.
Ya terus kenapa bisa terjadi sama nenekku? Apa mungkin nenekku kena serangan jantung akibat dengerin pembicaraan kita, Rosa? Bisa jadi, Sally. Tapi kamu tenang dulu ya. Dengan nenek kamu seperti ini aku jadi punya ide buat memfitnah si Michelle. Maksud kamu, Rosa? Jadi begini, Sally. Kamu bilang sama si Yas kalau si Michelle tadi tiba-tiba datang ke sini dan membuat nenek kena serangan jantung. Tapi Rosa, bagaimana kalau nanti malah nenek sadar terus bilang yang sebenarnya terjadi? Kamu betul, Sally. Ya udah, lebih baik kita buang si tua bangka ini ke desa terpencil supaya rencana kamu berjalan mulus. Apa? Itu nggak mungkin, Rosa. Aku sayang banget sama nenek aku. Jadi mana mungkin aku lakukan hal sekeji itu? Aku nggak mau, Rosa. Sally, semuanya udah kejadian. Sekarang terserah kamu. Pilihan ada di tangan kamu. Jadi kamu mau pilih si tua bangka ini atau si Yas? Kalau aku sarankan sih, mending kamu pilih si Yas. Kamu bisa hidup lebih bahagia sama dia selamanya. Lagian nenek kamu udah tua, udah nggak perlu berharap hidup bersama nenek kamu itu. Tapi Rosa, udah nggak usah tapi-tapian. Cepet ambil keputusan sekarang. Mau ikutin saran aku atau enggak?